hadis yang ke-8 ya. Fa'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika faqad asamu minni dima'um wa anfusahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatilan nasa ingin ta merangi sapa ingsun hatta yashhadu sehingga pada nyakseni sapa annas alla ilaha illallah yang tak orana pangeran kang wajib den sembah illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan lan temen setune Gusti Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa yuqimus shalah wa yuqimu lan pada anjing menengakan sapa annas as-shalat ing salat wa yu'tuz zakah lan pada paring ya pada ngupai atau paring sapa anas az-zakat ing zakat fa idza fa'alu mangko lamun pada nglakoni sapa anas zalika ing mangkono-mangkono yuqimus shalah yashhadu an la ilaha illallah yuqimus shalah yu'tuz zakah qad asamu teman-teman wis ngreksa sapa annas mini singsun dima'ahum ing getihe annas wa anfusahum lan nyawane annas illa bihaqqil Islam kejaba lawan hak-hak Islam wa hisabuhum dan utawi hisabe annas ala Allahi ing atase Gusti Allah. Ini arti bebasnya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah mendirikan salat, yu'tuz zakah mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik jika mereka mengerjakan seperti yang di atas, faqad asamu minni dimahum maka saya menanggung menjaga mereka menjaga darah mereka wa anfusahum nyawa mereka ila bihaqqil Islam kecuali yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Wa hisabuhum Allah hisab mereka ya di bawah Allah ya atau di bawah kekuasaan Allah. Jadi ini ya Adik ya. Yang pertama umirtu, saya diperintahkan. Siapa yang memerintah kira-kira? Allah Subhanahu wa taala pasti ya. Karena Rasulullah itu adalah utusannya. Kalau Rasulullah mengatakan umirtu, saya telah diperintah. Siapa yang berani memerintah Rasulullah? Kalau bukan Allah. Jadi umirtu, saya diperintah, maksudnya Allah telah memerintahkan saya ya. Atau saya telah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Sekalipun tidak jelas fa'ilnya ya, tidak kelihatan tapi sudah pasti ya. Oleh karena itu dalam ilmu hadis ketika dia apa? Ketika di hadis itu
sahabat-sahabat mengatakan, umirna bi kadza wa kadza, saya telah diperintahkan begini-begini. Itu pasti yang memerintahkan Rasulullah, karena sahabat-sahabat tidak akan mungkin mengerjakan sesuatu ya kalau dia tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, di hadis sering disebutkan umirtu bikadza wa kadza, saya telah diperintahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga sekalipun tidak disebutkan Rasulullahnya, kalau ada hadis ya, sahabat mengatakan umirtu, saya telah diperintahkan, itu dihukumi seperti hadis yang nyambung ya, sekalipun tidak langsung menyebut Rasulullah ya. Karena sahabat tidak ada lagi yang memerintahkan kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadisnya hukima hukmul marfu ya, dia dihukumi sebagai hadis yang marfu ya gitu. Paham ya? Karena apa? Karena umirtu, saya diperintahkan. Kalau sahabat yang ngomong, kalau Rasulullah yang ngomong pasti Allah yang memerintahkan. Tapi kalau sahabat yang ngomong pasti Rasulullah, kan gitu kan? Oke ya. Selanjutnya umirtu an uqatila an-nasa, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Tapi alasannya hatta yashhadu, sampai dia mengucapkan syahadat. Karena Rasulullah SAW itu harisun alaikum, sangat peduli kepada nasib kalian, nasib kita. Rasulullah dengan berbagai resiko harus menjelaskan kepada sesama manusia sehingga mereka mengetahui yang benar. Rasulullah menyayangi kita semua karena di samping kita semuanya turunan Nabi Adam, nah, kita juga berhak bahagia ya. Hingga Rasulullah SAW dengan berbagai resiko wajib menyampaikan itu, sekalipun dihalangi harus berperang. Jadi berperangnya Rasulullah itu bukan untuk cari rampasan perang, tapi ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan Allah ya. Kalau dihalangi ya apa boleh buat perang gitu. Sehingga Rasulullah itu tidak pernah perang ujuk-ujuk nyerang kayak Israel langsung jreng enggak. Rasulullah kirim surat, masuk Islam mau enggak, nanti begini-begini. Kalau enggak mau ya terpaksa, saya akan memaksakan masuk ke negaramu untuk berdakwah di sana gitu. Jadi enggak ada langsung jreng diserang, pasti kirim berita dulu, kita akan menjelaskan atau berdakwah ke negaramu. Kalau kamu langsung Islam ya sudah, nggak jadi masalah, ngapain perang. Tapi kalau kamu melarang kita masuk ke situ, mau memberitahu agar di kampungmu, di negaramu, orang-orangnya nanti bisa masuk surga, kasihan kalau tidak masuk surga. Kalau dihalang-halangi ya terpaksa perang. Makanya di sini disebutkan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya disuruh berperang, saya disuruh memerangi manusia sampai dia mau mengucapkan syahadat. Kalau udah syahadat itu selesai begitu. Ini di Islam tuh begitu luar biasanya yang kalau Islam menyerang atau berperang dengan satu negara, maka orang negara itu dibilang kalau kamu Islam selesai, nggak ada harus ditahan, nggak ada harus di ini gitu, nggak ada. Tapi kalau saya nggak mau Islam nih, saya tetap di sini sambil menunggu bagaimana perkembangan, kata agama boleh kamu tidak Islam, tapi kalau kamu harus membayar upeti karena negara ini sudah dikuasai Islam, itu begitu. Dan di Islam memerangi itu harus dengan cara yang baik ya. Seperti di hadis yang lain, innallaha katabal ihsana
ala kulli syai' wa idza qataltum fahsinul qitlata. Allah mewajibkan pada semua hal harus baik, termasuk dalam berperang. Ya, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan al-ihsan, berbuat baik fi kulli syai'in. Itu. Wa idza qataltum, jika kamu terpaksa harus berperang, wa ahsinul qitlata, maka berbuat baiklah dalam berperang. Bagaimana berbuat baik? Rasulullah selalu kalau mau berperang dengan satu daerah, Rasulullah wanti-wanti, awas jangan sekali-kali membunuh orang tua. Yang kedua, membunuh perempuan. Yang ketiga, membunuh anak-anak. Yang keempat, tidak boleh merusak fasilitas umum, seperti merusak jembatan, merusak kebun, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Di Islam betul-betul nyerang itu mau berdakwah, bukan mau merampas. Gitu. Tidak seperti yang lainnya, nyerang tidak ada aturannya, ya, gitu. Di Islam 14 abad yang lalu sudah begitu ada ya bagaimana cara berperang yang manusiawi, gitu ya. Nah, orang-orang tadi seperti tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Catatannya kalau dia tidak ikut perang. Kalau mau ikut perang ya terpaksa. Seperti perempuan, tapi dia jadi tentara, pakaian tentara, ikut perang. Ya tidak apa-apa dibunuh. Udah keluar dari kategori peperangan kan gitu kan. Orang tua juga, kalau dia ikut, maunya dia perang tidak bisa. Tapi pikirannya, strateginya dia namanya ikut perang. Boleh dibunuh orang tua yang seperti ini. Termasuk anak kecil. Kalau anak kecil disertakan untuk mengecoh ya dia nggak apa-apa dibunuh begitu ya. Jadi sekali lagi di Islam itu perang itu tujuannya untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tiyaz zakah. Itu 4 itu ya. Syahadat, salat, zakat. Ya, begitu. Makanya dulu ketika Rasulullah wafat, lalu ada beberapa kabilah yang menentang mengeluarkan zakat. Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah mengatakan, demi Allah, orang yang menentang zakat akan saya perangi. Lalu Umar datang, masa diperangi? Dia kan Islam, dia kan dia nggak mau bayar zakat. Kata dia, demi Allah, orang yang membedakan, memisah-misahkan antara sholat dengan zakat, saya akan perangi. Gitu. Lalu sahabat Umar akhirnya menyetujui dan dia meyakini tidak mungkin Abu Bakar bersikukuh seperti itu kalau dia tidak dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Umar setuju memerangi orang yang menentang sholat, menentang zakat. Gitu. Ini puasa, haji tidak dimasukkan ya, tapi sholat dengan zakat. Gitu. Kalau sholat dengan zakat dibeda-bedakan nggak bisa, kata Abu Bakar. Lalu perang cereng ya, namanya perang murtadin, berperang dengan kelompok-kelompok yang murtad. Setelah Rasulullah wafat dia keluar dari Islam gitu tuh. Dan disitulah banyak sekali para penghafal Quran yang wafat, sehingga sahabat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk segera Quran ditulis ulang, dikumpulkan. Sekarang Abu Bakar yang tidak setuju. Kata Abu Bakar, Rasulullah kan tidak menyuruh ditulis. Gitu. Kata sahabat Umar, ini kalau nggak ditulis bubar nih, Al-Quran bisa hilang. Akhirnya Abu Bakar dapat hidayah, Abu Bakar setuju. Akhirnya idenya Umar disetujui oleh Abu Bakar. Jadi dikumpulkan naskahnya, dititipkan kepada anaknya sahabat Umar, yaitu Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasulullah SAW. Baru setelah sahabat Utsman menjadi khalifah, naskah itu diganti, ya, dibuat Quran induk, dicetak 6 eksemplar, riwayatin 7 eksemplar,
dibuat lalu dibagi di beberapa kota-kota besar, Madinah satu, Mekah satu, Basra satu, ya, Azerbaijan satu, dibagi ada 7 itu. Dan Masya Allah ya, Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya turunkan, saya menjaga, kata Allah. Al-Quran yang asli, yang ditulis oleh sahabat Utsman, sekarang masih ada 1. Mungkin yang 6 ini belum ketemu, tapi 1 masih ada. Di Turki, dia perpustakaan KBAB, di sana ada naskah asli yang ditulis pada waktu zaman sahabat Utsman. Utsman di samping ketemu Rasulullah, dia mantu Rasulullah. Jadi Al-Quran itu mantap sekali ya, antara turunnya Al-Quran dan yang waktu ditulis itu masih nyambung. Tidak seperti ya, kitab Injil ya. Kitab Injil tidak ada jaminan oleh Allah bahwa kitab Injil masih asli, enggak ada jaminan. Sehingga dilalanya sejarah penulisannya itu amat sangat meragukan. Nabi Isa sudah meninggal 300 tahun berikutnya baru ditulis. Itu pun ditulisnya ketika orang Kristen sudah dihabisi karena dia dianggap berbeda dengan agamanya orang Romawi dan Persia itu. Romawi Persia Tuhannya 3. Lalu Kristen dirubah menjadi Trinitas. Tuhannya 3. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, dan Tuhan Maria, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, dan Tuhan Yesus, ya gitu. Jadi sekarang orang Kristen tidak bisa dia ngotot-ngotot apa, saya kitabnya asli, nggak bisa. Ya, itu sudah dirubah-rubah karena penulisannya ada putusan, ada keterputusan beberapa generasi ya, hampir 4 generasi baru ditulis. Sedangkan Al-Quran ditulis nyambung. Yang jadi ketua panitianya, yang mengeskakan, orangnya ketemu Rasulullah semua. Penulis Al-Quran itu ketemu Rasulullah semua. Sahabat Utsman bukan sekedar ketemu, jadi mantunya, jadi khalifahnya. Jadi ini sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran saya turunkan dan saya yang menjaganya ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, saya yang menjaganya, begitu. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ya. Bagaimana kalau orang membunuh orang lain yang dia masih kafir, setelah tinggal dipenggalnya saja dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Bagaimana dibunuh, boleh enggak? Karena dulu ada sahabat, kalau nggak salah Usamah ya, Usamah bin Zaid, dan sebuah perang dengan perang Yamamah ya. Itu dia duel dengan musuhnya itu orang kafir. Setelah kepepet mau dipenggal, dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, ya langsung aja begitu. Lalu setelah pulang saya di Madinah, cerita, ya Rasulullah, saya membunuh orang, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi tak bunuh. Itu kata Rasulullah, lu kok dibunuh? Karena hadisnya hatta yashhadu alla ilaha, sampai dia mengucapkan syahadat. Dia udah mengucapkan kok masih dibunuh aja. Kata sahabat Usama, sebelumnya dia membunuh beberapa teman kita. Akhirnya saya yang lawan, dia kepepet. Tahu-tahu mau tak penggal dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi saya ya antem aja. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, kok dibunuh? Kan sudah syahadat. Gitu. Ya tapi begini. Rasulullah jawabnya, kok dibunuh? Rasulullah gitu terus. Ya. Apakah harus dibelah dadanya lalu dilihat, kalau melihat di sananya ada la ilaha illallah, enggak? Kata Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah itu ketika Usamah membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, sekalipun Usamah mengatakan dia kan bohong, la ilaha illallah itu biar selamat saja, yang sebelumnya membunuh teman-teman kita, kata Usamah itu. Tapi Rasulullah tetap bersikeras, jawabnya, kok dibunuh? Kan sudah la ilaha illallah. Gitu.
oh ya udah kalau begitu kan gitu, enggak. Rasulullah tidak suka orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tetap dibunuh, karena hadisnya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah yuqimus shalah yu'tuz zakah, ya. Wa idza fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwalahum hisabuhum 'ala Allah, ya. Jadi itu tujuan berperang di dalam Islam, ya, tidak lain hanya untuk menyebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu ya. Karena Rasulullah sudah mengatakan kullun nas yadkhulunal jannah. Sebenarnya semua anak manusia turun Nabi Adam itu yang berhak masuk surga semua. Jangan dihalang-halangi dong. Sehingga saya beritahu nih cara masuk surganya begini-begini. Kalau ada yang menghalangi, ya terpaksa saya perangi, kan gitu. Ya, jadi itu tujuan berperang di dalam Islam, ya, begitu ya. Artinya syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kira mudah-mudahan sudah tahu, ya. Kita betul-betul meyakini di hati, diucapkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Bah, izin bertanya beberapa pertanyaan di luar materi, Bah. Oke. Yang pertama, gimana jika ada seseorang yang berhutang hingga bermiliar-miliar, kemudian dia wafat tidak meninggalkan warisan, apakah keturunannya wajib membayar hutangnya? Tetapi jika membayar hutang tersebut keturunannya tidak mampu, itu bagaimana, Bah? Iya. Terus yang kedua, kan kalau hutang kan dibawa ke akhirat. Kalau hutang negara itu masyarakatnya apa ikut bertanggung jawab, Bah, di dalam hutang tersebut? Udah. Pertama, utang, ya. Bagaimana kalau ada orang mati meninggalkan hutang banyak sekali bermiliar-miliar, lalu dia mati belum sempat membayar, apakah anaknya wajib membayar, kan gitu ya. Jadi utang itu sama dengan warisan. Orang mati bisa meninggalkan warisan, bisa meninggalkan utang. Jangan bakal warisan rebutan, bakal utang. Saya nggak mau, ini kan utangnya bapak, ya nggak bisa. Itu namanya nggak konsekuen, ya. Jadi kalau orang tua meninggalkan warisan, ya silakan dibagi. Tapi kalau meninggalkan utang, ya dibagi juga antara keluarga. Jadi wajib anak cucunya, ahli warisnya untuk membayarnya. Gitu. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya tidak mampu kan belum mampu, ya. Tidak bisa kita mengatakan bagaimana tidak mampu, belum mampu. Kalau orang berusaha ingin membayarnya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, pasti itu, pasti. Nah, utang orang tua adalah utangnya ahli warisnya, sama dengan tinggalan orang tua adalah tinggalan untuk ahli warisnya, begitu. Sekarang bagaimana utang negara? Utang negara. Apa kita wajib membayar utang negara itu? Gitu ya. Soalnya kalau utang negara kan punya kekayaan, ya, punya kekayaan. Kita tidak tahu kekayaan negara itu apa saja, tapi dari kekayaan alam, ya, baik di darat, di laut, di berbagai tempat, apakah kekayaan tanaman, apa, itu semuanya untuk menyaur utangnya itu dari itu, jangan masyarakatnya yang suruh nyaur utang, kan gitu ya. Nah, karena negara berhutang itu sudah dihitung nanti nyaurnya dari mana. Indonesia itu penghasil nikel terbesar di dunia. Nikel itu bahan yang akan dibuat untuk baterai, ya. Nikel itu. Kalau tidak ada nikelnya, baterai tidak nyala. Kayak baterai itu, ya. Kayak baterai itu dalamnya kan nikel itu, ya.
Kalau tidak ada ya nggak bisa. Nah, itu prediksinya dunia itu nanti ketika bahan bakar habis, maka dunia akan lari ke listrik. Mobil listrik, ini listrik, ini listrik. Listrik itu tidak bisa disimpan kalau tidak ada nikel. Jadi negara punya utang, masyarakat tidak apa tidak ada dalam agamanya tidak ada dia punya utang sekian, itu tidak ada, begitu. Paham ya? Nanti untuk bayar utangnya ya beberapa orang yang diberikan tugas untuk mengelola negara itu bagaimana bisa membayar utang. Oke, yang lain silakan. Wah, mau bertanya, jika perang dalam Islam, maksudnya berperang itu kan sekarang sudah ada pasukan khusus ya seperti tentara atau polisi. Nah, jika tentu yang pertama diwajibkan itu kan mereka gitu ya dalam berperang. Tapi lelaki dewasa masih segar bugar namun dia rakyat sipil itu ada keharusan ikut berperang atau tidak, Bah? Jika tetap dia tidak ikut perang namun kan statusnya rakyat sipil, itu harus dilindungi atau tidak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, seorang perempuan yang harusnya dilindungi dalam berperang tapi dia membahayakan di rumahnya, dia memegang senjata, itu tetap harus dilindungi atau tidak itu, Bang? Kewajiban berperang itu jika ada perintah dari negara. Tidak bisa orang per orang ngomong perang, itu nggak bisa. Ya, gitu. Tapi kalau di Islam perang itu bukan sekedar menjaga teritorial, tapi utamanya menjaga agama. Kan gitu, beda kan? Kalau negara-negara sekarang kan bukan perang membela agama kan, perang kan membela negaranya kan. Negaranya ini dengan ini, kadang-kadang Islam dengan Islam perang kan gitu kan. Nah, itu bukan itu yang dimaksudkan perang di Islam itu. Perang di Islam itu ya perang membela negara, perang membela agama gitu. Makanya dengan namanya jihad itu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Sebuah peperangan yang ditujukan agar agama menjadi mulia. Tapi kalau perang agar apa? Agar arealnya lebih luas perangnya, agar apa lagi? Agar itu bukan perang yang kita maksud ya, gitu ya. Itu ini perang dunia lah, bukan ada hubungannya dengan negara. Tetapi sekalipun begitu, tetap Islam sudah memberikan koridor-koridor bagaimana berperang gitu ya. Mau membela negara, membela agama, perang ya tidak boleh brutal kan gitu kan. Tidak boleh brutal, tidak boleh semuanya dibabat habis, anak kecil dibunuh semua. Nah, kayak Israel itu, orang di rumah sakit udah pada sakit diberondong, mau dibawa ke rumah sakit, ambulan berhenti, diturunkan yang sakit. Ini kan udah memang sengaja mau genosid ya, mau melenyapkan gitu kan, mau melenyapkan gitu. Nah, itu tidak begitu, ada aturannya perang itu. Bagaimana perempuan-perempuan yang di rumah tidak perang, tapi dia seperti pasukan ya, membawa perlengkapan senjata apa-apa, membahayakannya, ini boleh dibunuh gitu kalau dalam Islamnya. Perempuan yang tidak boleh dibunuh, perempuan-perempuan yang betul-betul memang tidak ada terlibat perang, di rumah ngurus anak apa gitu, itu begitu, gitu ya. Paham ya? Paham nggak? Gitu ya. Jadi perang itu sekarang memang pasukannya ada sudah ditentukannya. Sebenarnya zaman sahabat Umar sudah ada ya. Sudah ada ya, ada Wana Al-Katatib, dia membuat manajemen pengelolaan negara dulu zaman sahabat Umar itu. Dia pertama kali membuat kalau di sini ya angkatan perang, pertama kali membuat apa kalau sekarang ya catatan
dia sebagai angkatan resmi gitu, mulai sahabat Umar gitu. Sahabat Umar itu pasukan udah jelas, ini pasukan yang siap perang. Kalau masyarakat, kalau memang nanti dibutuhkan, baru ada istilah ditawarkan. Kalau sekarang istilahnya wajib militer ya. Nah, yang sudah dewasa begini-gini, negara membutuhkan ikut semua, itu boleh ya. Tapi intinya pemerintah sudah ada pasukannya. Seperti zaman Umar itu udah membuat pasukan laut, sudah membuat pasukan darat, dan itu rapi, ada anunya, ada divisinya ya. Makanya sahabat Umar itu jasanya paling banyak karena dia pertama kali yang membuat tadwinud dawawin. Kalau sekarang tuh manajemen pengelolaan pemerintah, itu sahabat Umar. Kalau dia pertama kali membuat divisi-divisi pasukan darat, pasukan laut gitu ya. Sahabat Umar ini juga pertama kali membuat uang, koin tuh, uang apa tuh, secara besar-besaran sahabat Umar. Hampir semua pengelolaan pemerintah itu sahabat Umar yang memulai. Ada sistem gaji, ada sistem rolling, itu sahabat Umar, rapih gitu ya. Gitu. Sahabat Umar itu meneliti di masyarakat berapa bulan pasukan ditaruh di perbatasan dan berapa bulan ada rolling. Sahabat Umar keliling di masyarakat menanyakan informasi pada keluarga-keluarga tentara. Kalau sekarang sahabat Umar, kamu suaminya di mana? Oh, suaminya masuk di pasukan yang sedang ditugaskan. Udah beberapa bulan? 3 bulan. Itu terus. Lalu sahabat Umar ketika malam-malam keliling di masyarakat, ada seorang perempuan malam-malam membacakan sajak atau syair lah gitu ya. Intinya bahwa dia sudah lelah, sudah rindu menunggu suaminya yang ditugaskan oleh sahabat Umar. Bahkan dia istilahnya ya, sedikit gara-gara Umar nih saya tidak ketemu dengan suaminya kan gitu. Lalu sahabat Umar bertanya, itu perempuan itu suaminya ditugaskan sudah berapa bulan? Gitu. Kata pembantunya, perempuan ini suaminya sudah ditugaskan 6 bulan. Gitu. Lalu sahabat Umar buat keputusan bahwa ternyata perempuan itu dia baru ya kelangan sama suaminya ketika sudah ditinggal 6 bulan. Sehingga sahabat Umar memutuskan kalau pasukan sudah 6 bulan harus ditarik, pulang dulu ke keluarganya lalu diganti gitu. Itu sahabat Umar yang pertama. Ini maksimal 6 bulan ditugaskan itu. Karena kalau tidak 6 bulan beli lebih, nanti perempuannya bisa akan ya manusia kan, bisa terjadi apa saja kan gitu. Begitu. Jadi perempuan itu kata sahabat Umar baru sabar ditinggal suaminya selama 6 bulan. Kalau sudah di atas 6 bulan dia tidak sabar. Dan itu yang pertama sahabat Umar yang meneliti ke masyarakat. Jadi jasanya besar sekali. Sahabat Umar itu adalah orang pertama yang membuat penanggalan Hijriah. Kita tahu ada penanggalan tanggal Hijriah. Siapa tuh yang membuat? Sahabat Umar. Itu sahabat Umar. Bahkan sahabat Umar yang ketika menentukan awal bulan Hijriah itu bulan apa, itu perdebatan lama. Itu sahabat Umar. Awalnya dulu bulan itu awalnya bukan bulan Muharram, tapi bulan Dzul Hajji. Ya, sebelum Dzul Hijjah itu. Tapi kata sahabat-sahabat, ini kalau sebelum Dzul Hijjah ini kan masih ada perbuatan pekerjaan yang berat sama itu. Sehingga jangan itu nanti. Jangan sebelum bulan haji. Setelah haji tutup buku baru Muharram. Sehingga bulan Hijrah itu dimulai dari Muharram. Itu sahabat Umar ya.
Jadi yang pertama membuat pasukan sahabat Umar, membuat uang sahabat Umar, sistem pemerintahan sahabat Umar, lalu penanggalan hijriah sahabat Umar, apalagi ya, hampir semua kehidupan kita berbangsa bernegara ini di Islam yang pertama merengreng sahabat Umar. Jasanya besar sekali. Kalau ada orang sekarang sahabat Umar aja kafir kayak orang Syiah itu betul-betul dia tidak mengerti dan betul-betul dia kafir beneran. Nggak mungkin sahabat Umar ya. Sahabat Umar itu jasanya sama Islam besar sekali. Gitu ya. Paham ya? Ada lagi? Ya. Bah, izin bertanya, kalau puasa itu bisa batal hanya karena ucapan apa enggak, Bah? Puasa bisa batal? Hanya karena ucapan atau enggak? Hanya apa? Karena ucapan. Karena ucapan, ya. Jadi puasa bisa batal karena ucapan. Kalau mengucapkannya, saya keluar dari Islam, batal, murtad. Tapi kalau ucapan kambing lu ya nggak batal. Gitu. Jadi bisa ucapan membatalkan puasa kalau ucapannya itu ucapan syirik, karena dia udah keluar dari Islam. Apa? Percuma ya. Kan pertanyaannya, apakah ucapan membatalkan? Ya, bisa membatalkan kalau ucapannya kayak gitu. Tapi kalau ucapan-ucapan yang maksud ucapan yang tidak sopan apa, tidak membatalkan, mengurangi pahala. Begitu. Orang kadang-kadang lagi puasa, tapi orang kayak wong puasa, ngomong ngalor ngidul tanpa batasannya. Itu ganjaran puasanya nanti kesedok. Puasanya sih jadi, tapi ya seperti tidak puasa. Pahalanya udah habis kesedot dengan perbuatan kita sendiri. Gitu. Makanya di hadis sebutkan, kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa Ramadan yang diperoleh hanyalah lapar dan dahaga saja. Batal sih tidak, tapi cuma lapar dan dahaga saja. Kenapa? Ganjarannya kesedot kalau dosa-dosa yang dia lakukan pada hari itu. Batal sih tidak. Ya. Sekali lagi, apakah ucapan bisa membatalkan puasa? Ya bisa saja. Kalau ucapannya ucapan kafir ya, gitu. Tapi kalau ucapan yang lain tidak membatalkan, hanya mengurangi. Paham ya? Iya. Oke. Ada lagi, silakan. Siapa yang bertanya? Perempuan ada? Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Bah, punten mau bertanya. Ya. Rasulullah wafat itu di alam barzah dulu atau langsung ke surga, Bah? Rasulullah wafat itu di alam barzah dulu atau langsung ke surga? Rasulullah wafat apakah? Rasulullah wafat apakah langsung ke surga, ke mahsyar dulu ya begitu. Rasulullah ikut di mahsyar, ikut desek-desekan udah baik ya. Kayak gitu. Surga masih jauh. Ya, jadi orang meninggal di sini ya. Ini surganya di sini masih jauh ya. Ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada haud, ada siratal mustaqim, baru surga. Masa Rasulullah masuk sendirian, nanti umatnya sama siapa? Kan? Makanya Rasulullah itu orang yang paling pantas dihormati, paling pantas dicintai. Kenapa? Rasulullah khawatir kepada keselamatan kita, sehingga Rasulullah itu di mahsyar nunggoni, gitu, memberikan syafaat. Nanti di mizan atau di hisab Rasulullah nunggoni, ya Allah moga-moga gampang akan gitu, kurang sedikit bisa bangun lagi ya. Kalau bahasa gampangannya kan, kalau wah ini ki jadi Rasulullah bisa kurang sedikit entah baik orang begitu. Nanti Rasulullah sampai di Siratal Mustaqim nunggu lewat, umpamanya si Ajis lewat, Rasulullah salimna ya Rob, selamat begitu. Orang selamat dewek baik. Rasulullah ikut di lapangan, gitu. Aja, wah burung kita ya kayak ayam langkam bokeh. Rasulullah ini jeruk, nggak begitu. Makanya kita paling ya, orang yang paling harus kita sayangi Rasulullah. Kenapa? Rasulullah
sangat sayang kepada kita, melebihi sayangnya ibu kita, guru kita dan lain sebagainya. Gitu. Harisun alaikum bil mu'minina harisun, sangat peduli kepada kalian. Gitu. Lalu ibu-ibu kita, orang tua kita, ya peduli ning dunya, mangan, pakaian, yang lain-lain belum tentu peduli. Gitu. Apalagi ning akhirat, sibuk dewek. Tapi Rasulullah menyibukkan dirinya untuk membantu agar umat-umatnya bisa selamat begitu. Jadi nggak langsung ke surga ya. Rasulullah wafat tidak langsung ke surga, di kuburan dulu ya. Nanti ketika ba'as, lalu orang pertama yang bangkit dari kuburan ketika sangkakala ya, Israfil meniup agar orang hidup semua. Pertama Rasulullah bangun, lalu yang kedua Abu Bakar, yang ketiga sahabat Umar. Karena Rasulullah, Abu Bakar, Umar satu tempat kuburannya. Setelah itu baru Ahlul Baqi. Ahlul Baqi, kuburan di Baqi pada tangis semua. Baru setelah itu orang-orang di luar itu, gitu. Ya begitu ya. Kalau di hadis Rasulullah itu ketika dibangkitkan, duduk dan di sininya banyak debu-debu ya, banyak debu kayak orang habis kecipratan debu itu. Rasulullah selingkuh, Abu Bakar nongol begitu. Di hadisnya begitu. Ya. Paham ya? Jadi Rasulullah ikut bersama-sama kita, membantu kita semua, mulai dari mahsyar sampai ke pintu surga gitu ya. Bahkan Rasulullah masuk ke surganya belakangan. Kata Rasulullah, umatku masuk semua belum malaikat? Kalau belum saya nggak mau masuk. Oh gitu. Udah masuk aja masuk. Mau ditutup kamu gitu ya. Rasulullah baru masuk karena dibohongi sama malaikat, sudah masuk semua kan. Baru setelah itu malaikat ada yang lapor, ternyata di neraka masih banyak orang memanggil-manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah di neraka. Begitu. Lalu ada yang ngelaporin ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah di neraka masih banyak orang yang manggil-manggilmu. Kata Rasulullah, loh katanya udah masuk semua, gimana sih? Begitu. Enggak, masih banyak. Akhirnya Rasulullah langsung sujud di bawah kerajaan Allah Aras, berdoa, ya Rabbi, ya berilah keiringan bagi mereka yang pernah mengucapkan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu. Lalu disetujui dikeluarkan dari neraka. Itu. Makanya ada hadis, man kana fi qalbihi dzarratun minal iman dakhalal jannah. Barang siapa yang di hatinya ada iman sedikit saja akan masuk surga gitu ya. Bukapan begitu. Sebenarnya kalau Anda sahabatnya Nabi Muhammad, seperti kita ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan masuk surga semua ya. Karena orang tidak punya amal apa-apa, hanya syahadat saja, nanti dia akan dimasukkan ke surga dengan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kasarnya, apalagi kalian, kalian bukan sekedar baca syahadat, ya belajar syahadat. Ini kan lagi belajar syahadat kan. Bagaimana makna asyhadu alla ilaha illallah? Bagaimana hadis ini ya? Insya Allah kalian, kita semua mudah-mudahan masuk surga ya. Bukan yang terakhir tapi masuk surga duluannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kalau di hadis sebutkan orang yang terakhir masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad itu istananya. Nah, kata di hadis, seandainya semua umat manusia anak putu Nabi Adam nih namun mertamu ning istananya orang terakhir masuk surga ya. Kata dia lakafat masih ablang-ublung no? Kira-kira gedenya sepira ku istananya dan dia bisa menyugui tidak pernah bayangkan. Jadi aja maning sing manjing surgane ulu-ulu, sing manjing terakhir istanae
kalau seandainya punya tamu anak putih Nabi Adam kabeh sehingga pengen sampai umur terakhir masih cukup, ruang tamunya masih cukup, saking luasnya istananya begitu. Dan bisa memberikan jamuan yang luar biasa gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi Rasulullah tidak langsung masuk surga sendirian. Rasulullah selalu ingin bersama-sama dengan umatnya. Ya, ketika kita lagi ini siratal mustaqim, Rasulullah ummati ya Rabb ummati. Makanya kan moga-moga selamat, moga-moga selamat. Alhamdulillah. Sisi mana nongol, moga-moga selamat. Jadi Rasulullah itu getar-getir tentang keselamatan kita. Masa kita tidak cinta sama beliau kan gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Siapa? Silakan. Ya. Silakan. Bahasa misal ada seseorang yang menyimpan kesal di hatinya, tapi dia menjelek atau menyombongkan dirinya di dalam hati, tidak menyatakan secara langsung, berarti itu termasuk perilaku tercela dan dosa, bukan, Bah? Ulangi. Jangan buru-buru. Oke. Semisal ada seorang yang menyimpan kesal di hatinya. Ada orang yang menyimpan kesal di hatinya. Yang menyimpan Kesal di hatinya. kesal. Oh, kesal. Tapi dia Kesal tuh marah gitu ya, dendam gitu ya. Oke, tapi dia mengejek atau menyombongkan dirinya di dalam hati, tidak menyatakan secara langsung, berarti itu termasuk perilaku tercela dan dosa, bukan, Bah? iya aja ya. Iya aja deh. Tercela aja ya. Ya. Kan kalau orang menyimpan dendam ya, terus dia menyombongkan diri tuh. Masih menyombongkan diri. Ya dalam hati. Menyembunyikan ya. Dongkol sama orang, menyembunyikan lalu apa? Di hati saja, tidak dikeluarkan ya. Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi maksudnya mana perbuatan hati yang sudah ada dosanya, mana perbuatan hati yang belum ada dosanya, kira-kira begitu ya. Karena perbuatan hati kan macam-macam kan gitu. Jadi tidak semua perbuatan hati itu ada dosanya, tidak semua perbuatan hati itu tercela ya, selama masih di bawah hadisun nafsi, perdebatan di hati, marah kayak kadang-kadang enggak terus pertama, tapi enggak diucapkan, itu belum ada hukumnya. Karena Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaza an ummati bima hadasat bihi anfusuha malam yatakallam. Nah, gitu. Allah mengampuni dosa seseorang yang hatinya bergejolak. Kecak beta ya, tapi niwati dia kan marah, jawab dia tapi belum diomongkan. Malam yatakallam, selagi belum diomongkan maka belum ada dosanya. Kalau udah diomongkan ada dosanya. Gitu. Tadi diomongkan kan belum, masih ninjau hati ya, masih dalam hati. Itu tercela enggak begitu tuh? Ya, sebenarnya belum tercela ya, karena dia masih bisa menyimpan di dalam hati dan belum meningkat kepada satu tahapan di mana ingin mencelakakan yang kita marah itu. Karena nanti kalau naik sedikit lagi, wah kalau begini awas ya saya balas saja kayak gitu. Udah menyiapkan alat-alatnya, itu berarti sudah namanya al-qasdu atau alham, berkehendak ingin membalas ya kesakitannya di hati itu. Itu udah dosa. Gitu. Jadi ada batasnya ya. Nah, kalau nggak salah saya pernah nerangkannya, hati itu kalau pertama cuma kilasan hati, ternyata pengen ngelakoni dosa, hilang gitu ya. Atau naik lagi namanya
al-khatir. Khatir itu sudah mulai ada, tapi diulati gitu ya. Itu sudah naik sedikit. Itu belum ada dosanya. Setelah itu naik lagi sedikit. Nah, ini sudah mulai perdebatan di hati. Gimana nih ya? Saya lakoni tidak terus gitu tuh. Ya. Itu namanya bima hasdasat dia semua. Sesuatu yang sedang berdebat di dalam hati kita. Kita kan hati kan berdebat kan ya. Melakoni tak enggak. Katanya lakoni aja. Tadi jangan itu berdebat gitu ya. Itu belum ada dosanya. Baru setelah itu kalau kita berdebat di hati ada yang dimenangkan. Wah, bismillah belah. Nah, gitu ya. Awas ke loh. Mulai ningkat kesehatan hati itu. Itu namanya al-hammu. Hammu itu keinginan gitu. Keinginan. Itu sudah ada dosanya. Keinginan naik sedikit namanya al-qasdu. Al-qasdu itu sama dengan niat. Karena niat itu definisinya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menghendaki sesuatu. Kalau tadi menginginkan saja, baru menginginkan. Kalau al-qasdu itu biasanya sudah dibuktikan dengan persiapan yang lainnya. Itu namanya udah niat. Berarti namanya seseorang niat mau melakukan kejahatan, mau mencuri, mau apalah terserah ya. Udah niat, udah berangkat dari rumah mau kemana? Mau ngerampok. Udah berangkat ke rumah, udah bawa persiapan. Sampai di tempat, di sana banyak polisi, nggak jadi. Dosa enggak? Sudah dosa. Kenapa? Sudah dikerjakan. Begitu. Ya. Jadi itu sama dengan malam. Ya takalam ya'mal. Sebelum diucapkan atau sebelum direalisasikan. Ya. Kalau tadi yang pertanyaannya itu masih hadisun nafsi. Dialog di dalam hati. Itu belum ada dosanya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah yang berbunyi, innallaha, sesungguhnya Allah tajawaza, memaklumi atau melewati an ummati, dari umatku, kata Rasulullah, bima hadasat bihi anfusuha, apa yang terjadi dialog di hatinya. Itu tidak dosa. Malam yatakalam, selagi belum diomongkan, maka diomongkannya berarti ya sudah mengalahkannya. Saya benci sama dia tuh, awas nanti saya, loh itu kan namanya sudah diomongkan, udah dosa. Kalau belum diomongkan belum dosa. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Gitu. Jadi hati itu ada tingkatan. Pertama al-hajiz, di atasnya al-khatir, lalu hadisun nafsi. Nah, hadisun nafsi ini belum ada dosanya. Baru al-hammu, keinginan. Kayak Rasulullah, laqad hamamtu an ukhriqa, kata Rasulullah. Saya pengen bakar rumah yang tidak mau sembahyang jamaah, tapi tidak dilaksanakan. Namanya al-hammu, keinginan yang sudah kuat. Nanti kalau udah dilaksanakan namanya al-qasdu, namanya niat, sudah dieksekusi. Ya, sekalipun eksekusinya tidak sempurna. Gitu. Kalau udah al-hammu, udah al-qasdu, itu sudah ada dosanya. Sekalipun belum dikerjakan secara maksimal. Kayak tadi. Ada orang mau datang ke tempat mesum, tempat bordil, udah bawa uang, bawa apa. Sampai di sana lagi ada razia, nggak jadi balik lagi. Dosa nggak? Nggak ada dosa. Udah dieksekusi cuma orang sidang. Ada orang ngerampok, udah bawa linggis, bawa pistol, berangkat. Sampai sana banyak polisi, balik lagi. Dosa nggak? Ada dosa. Udah di atas bima hadasat bihi anfusuha, sudah di atas batas tadi ya. Gitu. Kalau ada papan tulis bisa ditulis ya. Hati itu urutannya tuh. Mana perbuatan hati yang sudah ada dosanya, mana perbuatan hati yang belum ada dosanya. Yang belum ada dosanya al-hajiz. Hajiz itu ya sepintas. Kurang pengen apa gitu ya, pengen dosa, sepintas hilang. Nah tadi itu al-khatir, radan suwe pengennya kok, ya ada, tapi angin lalu hilang, naik lagi, baru di situ ada dialog, diambil tidak, gitu ya. Kalau nggak diambil eman ya terlangkau oke, nggak gampang buruk. Tapi kalau diambil punya siapa ke? Oh dia di hati. Oh diputuskan tidak diambil, ya sudah selesai.
Tapi kalau naik lagi, ambil aja nih, ngumpulin uang, ada keinginan, nah itu baru dosa. Udah naik lagi, al-qasdu eksekusi sudah. Ya, al-qasdu itu sudah niat. Makanya niat itu qasdu syai'in muqtarinan, menghendaki sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatannya. Tapi kalau alhammu menginginkan sesuatu kuat, tapi belum dieksekusi, masih di bawah niat. Seperti hadis Rasulullah, laqad hamamtu an ukhriqa baitan. Saya pengen membakar rumah yang orangnya tidak ikut sembahyang jamaah, tapi nggak dibakar. Begitu ya, paham ya? Itu urutan perbuatan hati ya gitu. Kalau baru ngelamun apa nggak diomongin ya belum dosa. Kan kadang-kadang manusia kan kemana-mana ya pikirannya ya, lamun sana sini ini. Ya asal masih lamunannya tadi di batas, baru ngobrol antara potensi baik, potensi jelek ngobrol. Tapi nggak ada keputusan nggak naik pengen hamam, ya nggak dosa. Dan disebutkan bima hadasat bihi anfusuha. Allah mengampuni apa saja yang sedang bergejolak di hati seseorang. Tapi nggak ada putusan. Malam yatakalam, sebelum diomongkan. Kalau diomongkan itu sama aja dengan naik tingkat, yaitu ada keinginan mengerjakan. Seperti saya marah banget nih dengan ini. Saya mikir-mikir nih, tak balas nggak? Balas aja ya. Nah gitu tuh udah diomongkan, berarti udah dosa. Begitu. Oh itu sudah ada hitungannya. Paham ya? Allah alam, Allahumma alimna bima alamtana, alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, wa zidna ilman yanfa'una, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sirul Fatihah. Billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.